Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 29 Agustus tahun 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan yang akan kami terima pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini diberi judul Menghadapi Badai Kehidupan. Didasarkan dari Kitab Mazmur pasal 86 ayat 15 yang demikian. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, jika kita membuat penelitian atau kita mencermati alasan mengapa orang menjauh dari persekutuan atau gereja, kira-kira apa penyebabnya? Mungkin salah satu jawaban yang paling banyak adalah disebabkan karena penderitaan hidup yang tidak pernah berhenti. Meskipun mereka memohon agar penderitaan itu berlalu, namun jawaban atas permohonan itu seakan tidak pernah terjawab, sehingga akhirnya orang itu meragukan dan bisa jadi menyimpulkan bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada atau Tuhan itu tidak berkuasa. Kesimpulan ini kemudian mendorong orang itu untuk menjauh dari persekutuan, dari gereja, dan kekristenan akhirnya menjadi status belaka bagi dirinya. Saat badai kehidupan melanda, kita malah lari dan menjauh dari Allah. Pertanyaannya, apakah badai kehidupan itu yang menjadi pemicunya? Bisa jadi demikian. Akan tetapi jika kita cermati, bukan itu penyebab utamanya. Jika kita termasuk orang yang demikian, mari kita belajar dari Daud. Apabila kita mengingat cerita tentang Daud, sepanjang hidupnya ia sering diperhadapkan dengan pergumulan, dari persoalan yang ringan hingga persoalan yang berat. Tidak jarang dia meratap. Dalam Mazmur 86 dapat digolongkan sebagai Mazmur ratapan pribadi. Daud meratap karena keadaannya sudah sungguh lemah. Banyak musuh yang ingin menghancurkannya. Apakah pergumulan yang berat itu membuat Daud meninggalkan Tuhan? Ternyata tidak. Daud justru semakin mendekat kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudari, sekilas doa itu tampak biasa. Tetapi ketika kita berada di dalam persoalan, berdoa itu merupakan suatu pergumulan. Apa yang membuat Daud masih dapat berdoa di tengah badai? Mengapa Daud masih berdoa kepada Tuhan? Itu semua karena Daud sangat mengenal Tuhan. Daud tahu Allah Maha Segalanya. Ia tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Begitu kenalnya Daud, sehingga dia menyatakan karakter-karakter Allah. Allah pengasih, penyayang, sabar, penuh kasih, dan setia. Daud berkomitmen untuk setia menjalankan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika badai menerpa, kita menjauh atau justru mendekat kepada Tuhan? Seberapa jauh kita mengenal Tuhan? Seberapa besar kita menyadari bahwa kita ada dan menjalani hidup hingga saat ini hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan? Belajar dari kisah Daud akan menolong kita untuk tetap berpegang kepada Tuhan dan membuat iman kita makin kokoh.
Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Dia akan selalu ada dan melimpahkan kasih setianya kepada kita, meskipun kita dalam keadaan yang lemah sekalipun. Selamat menjalani kehidupan, Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih telah mengingatkan kami untuk senantiasa belajar percaya dan tidak menjauh dari Engkau, meskipun badai menerpa dan kami di dalam keadaan lemah. Mampukan kami memandang Engkau sebagai Allah yang senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.